Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, perkenalkan dulu, saya Pak Arif. Dan di kelas 4 ini Pak Arif mengampu mapel Al-Quran Hadis. Pada mapel Al-Quran Hadis ini Pak Arif akan menggunakan situs dalam melaksanakan pembelajaran. Caranya cukup mudah, kalian cukup buka link yang Pak Arif bagikan. Selanjutnya kalian tinggal pilih kelasnya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada pedoman belajar untuk diperhatikan. Pertama kalian berdoa terlebih dahulu, mengisi absen dan kemudian melaksanakan pembelajaran. Jika sudah selesai mengikuti aktivitas pembelajaran dengan menonton video dan juga membaca materi yang sudah disajikan, kalian bisa lanjutkan dengan mengerjakan kegiatan yang sudah disiapkan oleh Pak Arif. Jika kalian menemui masalah, jika kalian menemui kesulitan, kalian bisa menghubungi Pak Arif melalui WA. Nomornya ada di bawah, di bagian bawah nanti ada ya. Oke, selanjutnya bisa kalian mulai pembelajaran dengan doa terlebih dahulu. Kita mulai bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, dalam situs ini kalian bisa melihat jadwal pelajaran, ada absensi, ada buku paket dan juga pembelajarannya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kalian bisa di absen terlebih dahulu dengan klik absennya, pilih kelasnya, lalu pilih absen pada tanggal berapa dan pilih namanya siapa. Baru kemudian dikirim. Oke, setelah absen selesai, kalian bisa langsung masuk ke materi ya. Pembelajaran. Untuk mendownload buku paket, kalian bisa klik menu buku paket. Nah, pilih buku paket Quran Hadis kelas 4. Nah, diklik saja. Nanti kalian akan diarahkan dan bisa membuka buku paket Al-Quran Hadis. Seperti ini tampilannya ya. Jadi kalian punya dua buku pegangan. Yang pertama adalah buku paket ini, dan yang kedua adalah modul yang telah dibagikan oleh wali kelas kepada kalian ya. Untuk materi pertama, mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah surat Al-Asr dan surat Quraisy ya. Ini Pak Arif sudah siapkan teksnya. Setelah kalian menonton video ini, nanti diharapkan kalian mampu membaca dan menghafalkan surat Al-Asr dan surat Quraisy dengan benar. Nanti Pak Arif contohkan cara membacanya yang benar. Dua surat ini, yang pertama surat Al-Asr dan yang kedua adalah surat Quraisy. Yang perlu diperhatikan adalah nama surat yang ini, Li'ilafi Quraisy. Ini bukan surat Al-Quraisy ya, namanya surat Quraisy, nggak ada alnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Di buku kadang-kadang ada salah ketik, salah tulis. Jadi yang benar itu namanya surat Quraisy, bukan surat Al-Quraisy, nggak ada alnya. Oke, Pak Arif contohkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yuk kita baca bersama bareng-bareng dengan Pak Arif. Bismillah. Yuk 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Oke, yang perlu diperhatikan,
biasanya ketika kita membaca di akhir ayat ini kan biasanya dimatikan ya. Jadi dibaca wal asr innal insana lafi khusr. Tapi kenapa Pak Arif tadi membacanya langsung wal asri innal insana lafi khusrin illa? Ini karena di akhir ayat ini ada tanda waqaf. Nah, ini tanda belakang ini di belakang ayat ini ada tanda lam alif. Nah, ini juga ada lam alif. Arti tanda waqafnya adalah kita disarankan untuk membaca terus, lebih baik dibaca terus. Nah, jadi kalau ada tanda lam alif seperti ini tandanya kita cara membacanya lebih baik lanjut, tidak berhenti di akhir tanda, meskipun ini di akhir ayat. Sama juga dengan surat Quraisy, ini juga sama. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Nah, ini boleh berhenti, ada tandanya jim. Jim ini artinya boleh berhenti, boleh lanjut. Tapi kalau lam alif seperti ini tandanya lebih baik lanjut. Ini juga sama. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum. Nah, gitu. Min ju'in wa amanahum. Nah, itu ya. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kadang ketika kita membaca surat Al-Asr ini terburu-buru. Wal asri innal insana lafi. Nah, jadi tajwidnya kurang pas. Padahal ini ada bacaan samarnya, ada bacaan ikhfa'nya. Wal asri ada dengungnya. Wal asri innal insana lafi. Nah, kalau kita bacanya cepat-cepat ininya jadi hilang dengungnya. Wal asri innal insa, padahal ini ada dengungnya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Itu ya untuk Al-Asr yang diperhatikan. Terus kita coba praktek membaca surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Coba kita baca bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, begitu. Yang perlu diperhatikan ketika membaca surat Quraisy selain tanda waqaf ini adalah panjangnya ya. Rihlatash syita'i. Ini ada tanda apa ini? Kayak bendera. Ini berarti bacanya harus panjang. Rihlatash syita'i was-shayf. Ada lagi gimana ya? Nah, ini dia. Rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Nah, ini terus mana lagi yang perlu diperhatikan? Ini dia, ada bacaan qalqalahnya. At'amahum, ada pantulan at'u, tidak hanya at'amahum, tapi harus dibaca memantul. At'amahum min ju'. Nah, dan yang perlu diperhatikan lagi adalah dengungnya. Ini ada dengung di sini. At'amahum dengung. Min, ini bacaan samar Pak. Ini cara membacanya kayak tadi. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Gitu ya. Oke.
Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini cukup. Intinya setelah kalian menyaksikan video ini, kalian diminta untuk berlatih membaca surat Al-Asr dan surat Quraisy. Perhatikan betul cara bacanya, tajwidnya, dan Pak Ari minta nanti tugas untuk pertemuan ini kalian nanti merekam bacaan dan hafalan surat Quraisy dan surat Al-Asr. Dibaca betul, disimakkan, boleh ke orang tuanya, boleh ke kakaknya, boleh ke guru ngajinya, bolehlah, atau orang yang dianggap bisa di situ siapa. Nanti kalian minta disimakkan sama direkam. Kalau sudah direkam, nanti hasil rekamannya dikirim ke Pak Arif. Oke, gitu aja dari Pak Arif. Jika dirasa ada yang kurang jelas, bisa WA Pak Arif. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.